Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu rindu jumpa saudara kembali di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, kejar jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, hadir bersama kita di episode kita hari ini kedua narasumber muda kita, dan kita akan angkat pertanyaan yang barangkali paling tua, pertanyaan yang paling acap ditanyakan, bagaimanakah bumi diciptakan? Secara spesifik kita akan angkat teori Big Bang dan bahasannya dalam kaitannya dengan iman Kristen kita. Saudara, kita sapa kedua narasumber muda kita. Shalom George. Shalom Tante. Shalom Kenan. Dan tentu saja saudara, hadir bersama kita Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudaraku yang kekasih, berbagai teori pasti akan terus bermunculan dalam kehidupan. Berbagai tokoh pasti akan selalu ada dalam penasaran. Lalu semua akan membuat kesimpulan tentang misteri hidup ini. Itu resiko berpikir terhadap fakta-fakta yang ada. Tetapi bersyukurlah kita, terang firman Tuhan selalu menjadi kekuatan di tengah berbagai teori yang muncul datang silih berganti. Biar Tuhan menolong kita. Tetapi bagaimanapun juga, sebagai orang Kristen kita perlu bertanggung jawab pada keimanan kita untuk mengerti dengan penuh, dengan utuh sebetulnya apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu saudara. Dan kita minta Kenan untuk buka dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengadakan perbincangan diskusi Tuhan tentang teori Big Bang yang telah dikemukakan oleh para saintis. Kami pimpin kami Tuhan supaya diskusi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan, dan kiranya hanya firman-Mu ya Tuhan yang dapat meninggalkan hati kami Tuhan, dan juga menerangi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih dan syukur, amin. Amin. Baik saudara yang kekasih, kalau kita membaca Alkitab maka dikatakan di dalam Alkitab Kejadian pasal yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Ini memang menjadi persoalan yang sangat rumit ketika orang mulai memperdebatkan pasal 1 ayat 1 dari kitab Kejadian. Pertama, apakah itu pra atau pasca kejatuhan malaikat? Kita hampir menemukan clear itu sesudah pasca kejatuhan malaikat, ya, dan malaikat jatuh dan Lucifer kawan-kawan dibuang ke bumi. Persoalan kedua, pada mulanya Allah menciptakan langit bumi belum berbentuk, gelap gulita, kosong. Apakah itu yang disebut dengan kekacauan oleh para saintik yang berlangsung dalam miliaran tahun? Nah, itu menjadi titik persoalan yang sangat serius. Tetapi ketika mengatakan bahwa itu no design, itu menjadi problem. Karena kita melihat ini adalah by design, tempat di mana Allah membuangkan malaikat, tetapi kemudian mengelolanya demikian rupa menjadi tempat tinggalnya manusia. Yang jelas bumi bukan surga, itu saja menjadi clear. Surga ada keteraturan, kerapian, dan di bumi gelap gulita, samudra menutupi, roh Allah melayang di atas udara. Bagaimana kemudian itu dalam kendali Allah? Jadi bukan gambaran keliaran, tetapi gambaran ketidakteraturan, dan dibuat menjadi teratur. Surga dalam keteraturan, bumi ketidakteraturan. Nah memang jadi ada ruang, bukan? Nah inilah Big Bang itu terjadi. Ya, ada sebuah ledakan, kekacauan dan segala macam teori bisa masuk di dalam ruang pasal 1 ayat 1 dan 2. Nah, kejenakaan dan kelincahan berpikir akan menjadi sangat mempengaruhinya. Sehingga persoalan sederhana memahami pasal 1 ayat 1 dan 2 bisa jadi ribet luar biasa. Begitu nih. Ya. Kenan, George, ada banyak teori mengenai penciptaan dunia, penciptaan bumi. Dari banyak teori yang ada, teori yang paling acap kita dengar adalah teori evolusi dan Big Bang. Evolusi barangkali lebih lazim dikenal orang, Big Bang barangkali dikenal oleh sebagian orang, tapi bagi mereka yang mengerti, bagi mereka yang membedah teori ini, mereka akan mengatakan bahwa amat sangat mudah buat mereka untuk lebih mempercayai teori Big Bang sebagai teori yang mendasari penciptaan bumi, penciptaan dunia. George, Kenan, apa pemahaman kalian mengenai teori Big Bang? Biar kita mulai dari situ dulu sebelum kemudian bareng-bareng kita bertanya pada Pak Bigman berbagai pertanyaan terkait dengan teori Big Bang dan iman Kristen kita. Siapa yang mau mulai lebih dulu? Oke, mungkin aku duluan yang mulai.
perlu kita ketahui tuh ada beberapa poin yang penting dalam teori Big Bang ini. Yang pertama, secara harafiah Big Bang itu artinya ledakan. Jadi yang mengemukakan teori ini tuh cukup ironis menurut saya, karena yang mengemukakan teori Big Bang itu adalah seorang pastor dari zaman Romawi yang bernama George Lemaire. Pastor Roman Katolik ya. Iya. Apa hubungannya sama Jos? Enggak, Sama-sama nama saja. Iya, cuma sedikit mirip doang. Ya, jadi menurut dia pada mulanya bumi dan matahari itu adalah satu. Kalau kita umpamakan, ilustrasikan tuh kayak sebuah bola besar. Tetapi karena suatu ledakan di galaksi, maka bola itu pecah, dia jadi setengah, akhirnya yang setengah membentuk matahari, yang setengah bentuknya bumi. Nah, lalu selain itu juga dia bilang bukan cuma matahari sama bumi aja yang jadi, tapi ternyata ledakan-ledakan lain tuh jadi kayak sisa-sisa gitu membentuk planet-planet kita yang kita ketahui sampai sekarang gitu. Ya. Lalu apa kaitannya ini dengan iman Kristen, George? Menurut aku Tuhan itu lebih tahu segalanya daripada si pastor ini, menurut aku. Oke, Kinan, George tadi coba jelaskan buat kita secara umum bahwa teori Big Bang mengajarkan pada kita cikal bakal dari dunia, cikal bakal dari berbagai galaksi di jagat raya yang jumlahnya konon kabarnya miliaran, itu berasal dari energi yang entah kenapa meledak dan bertransformasi, berubah menjadi jutaan galaksi di jagat raya ini. Kinan, ada yang mau ditambahkan mengenai apa yang Kinan ketahui mengenai teori Big Bang? Mungkin bukan karena entah kenapa tante ya, kenapa meledak. Pernah juga disebutin kalau bola yang besar itu meledak karena kalau bola besar itu berarti dia volumenya penuh. Makin lama makin berdesak-desakan materi ke dalamnya. Lama-lama dia meledak. Itu juga menurut saintis bukan karena terlalu penuh dalamnya. Meledak, yang bola yang paling besar bentuknya jadi matahari, dan bola-bola kecil lainnya jadi planet-planet. Iya. Dan ini konsisten dengan apa yang kita kenal sebagai hukum kekekalan massa, bahwa energi pasti akan terkonversi menjadi sesuatu yang lain, dan dalam hal ini energi terkonversi menjadi betul galaksi. Sama seperti semua teori lainnya, ada waktu yang dibutuhkan untuk menyajikan bagi kita pembuktian yang lengkap. Apalagi kalau kita bicara soal penciptaan dunia, teori Big Bang sendiri memiliki hipotesa jika sebagian dari argumentasi benar, bumi ini sudah berusia miliaran tahun, belasan miliar tahun. Dan tentu saja untuk mengumpulkan semua bukti agar itu menjadi satu rangkaian yang tidak terbantahkan, butuh waktu. Tapi hari demi hari memang yang kita dengar adalah setiap kali ada saja temuan baru, termasuk yang mereka temukan terakhir, yang melengkapi teori mereka. Pak Bigman, akankah teori ini terbukti, Pak Bigman? Saya kira selain teori Big Bang harus dipahami juga teori Big Man gitu ya. Kinan mungkin bisa jelaskan teori Big Man itu apa buat kita semua. Ini menjadi menarik begini sebetulnya. Pertanyaan awal ini kan kita mesti balikkan dulu. Bumi Tuhan ciptakan baru terjadi hal-hal di dalam sistem alam, atau sistem alam mengakibatkan lalu terjadinya bumi. Kan ini dulu kan ya. Nah, prasoposisinya mau kemana nih? Karena penyebab awal jadi penting. Ya, maka Big Bang sebetulnya adalah teori keliaran untuk menjelaskan secara saintik, tapi kemudian meninggalkan kebingungan. Kenapa bisa terjadi kekacauan menjadi tidak kacau? Sebetulnya kan itu ceritanya itu, kan ini kekacauan. Terjadi ledakan di sana yang besar meledak lalu jadi kecil-kecil dan seterusnya. Tetapi kemudian kekacauan jadi tidak kacau. Bagi saya pun jujur saja untuk memahami itu menjadi sangat sulit. Karena mestinya kekacauan adalah sebuah sistem yang bergerak dan terus bergerak menimbulkan kekacauan. Kita kembali dulu kepada alam. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu Alkitab kan, datanya konkret. Lalu dia bikin planet, dia bikin segala sesuatu. Nah, problemnya terjadi kalau di Alkitab, sesudah manusia jatuh dalam dosa, itu kan keterkutukan akibat dosa meliputi semua aspek. Baik manusia, alam, dan ciptaan lainnya.
Sehingga seisi bumi pun mengalami kegalauan. Sehingga bumi bisa gempa, bisa kacau balau, hujan bisa turun dari langit sana, jadilah air bah misalnya ya. Segala sesuatu kegacauan itu terjadi. Ya. Dan pasang surut terus terjadi. Karena itu kan kemudian tidak heran ada meteor jatuh, ada ini, ada itu. Itu kan konsekuensi dari sana. Hanya saja saintik menerima fakta bahwa itu adalah karena pengaruh keberdosaan tadi kan jadi susah kan. Ya. Karena sangat teologis. Lalu dicarilah penjelasan. Memang ada penjelasan. Misalnya ini besar, energinya full meledup, ya air panas dimasak ya jadi uap kan begitu toh. Balon diisi udara terus kalau terus menerus diisi ya beleduk kan, ya akan pecah kan begitu. Nah itu kan konsekuensi. Ya itu menjadi akibat, tapi bukan penyebab. Akibat bumi jatuh dalam dosa, ya akibatnya ini. Tapi penyebab ini adalah kejatuhan itu, sehingga kerusakan dalam seluruh tatanan ciptaan. Karena manusia sebagai pusat ciptaan, center of the creation of God, rusak, maka rusak semuanya. Manusia, alam semesta, termasuk tempat tinggal dan lain-lain. Keterkutukan itu sangat personal. Karena jangan lupa, segala sesuatu diciptakan untuk manusia. Ya. Manusia bukan untuk bumi, bumi untuk manusia. Seluruh planet untuk manusia, bukan manusia untuk planet. Maka manusia berkuasa atas semua. Keberdosaan merepresentasikan keberdosaan semua. Nah, ini menjadi sebuah keseriusan sebetulnya. Nah, pertanyaan menarik kan begini sebetulnya. Kenapa harus ada planet-planet lainnya? Kenapa Tuhan repot amat sih bikin planet, bintang, bulan, buahnya nggak karu-karuan, hanya bikin kita bingung. Udahlah cukup malam mata bulan, siang matahari kan selesai. Maka bagi saya juga sederhana. Tuhan mau menunjukkan kemahabesarannya. Dengan kita melihat maha besarnya dunia ini, sampai kita bingung-bingung melihat tuh planet kita. Ya. Nah oleh karena itu, apa yang di dalam terjadi teori Big Bang tadi, Pluto sebagai planet terkecil, dulu ada sekarang nggak ada, yang gedenya masih ada. Kan jadi salah dong ya, mestinya kan yang gedenya yang meledak, bukan Pluto yang kecil itu gitu. Masih banyak yang lebih gede. Iya toh? Nah, saya juga kan menjadi pertanyaan sebetulnya apa argumen mereka ini bikin itu ada lalu bikin itu hilang. Nah, lalu ternyata deskripsi tentang apa yang disebut planet, nah ini kan jadi kalau bergerak dikit kan jadi masalah. Sama seperti kita di Indonesia ini kan, orang miskin berkurang. Pengangguran berkurang. Senang dong ya. Tapi kalau melihat deskripsi atau definisinya, pusing juga kepala kita. Ternyata orang 1 minggu kerja 1 kali, cuman berapa jam disebut orang kerja. Ya. Lah kalau dia cuman jadi Pak Oga, cepet nope ya kerja 2-3 jam seminggu, masa itu orang kerja? Lalu dalam segi miskin tadi, kalau makan itu dengan kalori segini tidak adalah orang-orang apa namanya tidak miskin, padahal kalori itu bisa didapat dari singkong misalnya. Dia bisa pernah beli nasi, tapi kalori itu bisa didapat dari beberapa potong singkong. Jadi kejam juga kan. Emangnya kita cuma makan kalori tok, yang lain-lain gizi tidak cukup. Sehingga definisi terhadap sesuatu menjadi berbeda. Sehingga miskin atau kerja di Indonesia dengan miskin atau kerja di Amerika, bumi langit bedanya. Jangan jauh-jauh lah ke Singapura, udah jadi lain. Maka begitu juga sebetulnya ini kan teori sosial nih dalam politik yang dikembangkan oleh berbagai negara dengan segala ukuran dan keperluan mereka. Nah karena itu apa yang terjadi kemudian di dalam kehidupan teori Big Bang tadi ya menjadi sesuatu yang menarik karena muncul berbagai praasumsi tadi. Tetapi kan bagi saya menjadi mudah mematahkan tadi kan. Seperti tadi kita sudah discuss misalnya, besar meledak pecah jadi kecil-kecil. Lah kenapa ada yang kecil hilang, yang besar masih ada? Itu pertanyaan satu. Yang kedua, sebetulnya itu terjadi mengakibatkan bumi terjadi atau bumi terjadi jatuh dalam dosa, itu terjadi. Kan begitu kan? Sebagai konsekuensi itu. Nah oleh karena itulah apapun yang terjadi di dalam teori Big Bang tadi adalah berusaha menjelaskan sebetulnya. Kan Jos tadi bilang, kok ini pastor sih gitu ya. Jangan lupa, memang ini menjadi menarik karena rohaniawan di waktu lampau dia bisa saintik, bisa filsuf, bisa dokter, bisa psikolog. Agak beda rohaniawan sekarang. Ya kebanyakan cuma doa, puasa, kumpulin uang saja kira-kira. Makanya kalian kalau sekolah kemudian cuma tahu 1 ilmu, bahaya. Mesti tahu 2-3 ilmu. Ini pastor ini begitu. Itu sebab Stephen Hopkins menyetujui. Paling tidak pendeta terhibur lah kan ya. Stephen Hopkins tahu belajar dari pendeta. Kira-kira begitu. Terkait dengan apa yang Pak Bigman barusan bagi buat kita nih, George sama Kinan, sejarah kan memang mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya gereja berseberangan dengan ilmuwan. Berkali-kali sudah gereja
Kristen berseberangan dengan ilmuwan, bahkan gereja dicatat sejarah pernah menghukum mati ilmuwan, dan kemudian terbukti pula bahwa ilmuwan yang dihukum mati oleh gereja itu justru yang benar, gereja yang salah. Yang saya mau tanyakan pada kalian, belajar dari sejarah, bagaimana kalian menjaga objektivitas kalian sebagai seorang Kristen untuk tidak serta-merta a priori terhadap setiap teori yang kalian dengar dalam kaitannya dengan kita berbincang mengenai teori Big Bang ini. Apa yang kalian belajar dari fakta bahwa sejarah ternyata mencatat gereja pernah beberapa kali salah ketika mereka berseberangan dengan ilmuwan, dan ada yang sudah dihukum mati pula, kan? Iya. Kalau menurut aku, ya contohnya teori ini Big Bang, bukan berarti aku nolak sama sekali, wah Big Bang nggak ada, bukan begitu. Big Bang tetap ada, kita terima itu ada, tapi kembali lagi back to the Bible, balik ke Alkitab. Kita boleh dengar Big Bang, tapi kita jangan sepenuhnya percaya gitu loh. Kan sudah dijelaskan di firman Tuhan kalau Tuhan yang ciptakan itu semua, bukan karena ledakan semata. Gitu kalau menurut aku. Oke, Kinan, ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau dari sisi Kristiani sih sama tante ya. Pasti semua orang bakal jawab Tuhan pasti nyiptain gitu kan. Cuma untuk orang yang nggak percaya gitu kan, mereka nggak percaya Tuhan. Tuhan itu siapa? Masa dia bisa nyiptain? Yang paling mungkin adalah ledakan itu. Nah terus mungkin juga tadi Pak Om Hikman juga udah bilang kan, kenapa yang meledak yang kecil bukan yang gede? Mungkin belum saatnya. Bisa juga yang kecil, yang gede nanti meledak. Tapi kan kita nggak tahu kapan. Bukan kita yang ngatur. Mungkin juga saat ini kecil yang meledak. Mungkin ribuan tahun lagi Saturnus meledak atau Jupiter kan? Siapa yang tahu gitu kan? Mungkin juga gitu kan. Ya. Pak Bigman, sebagian dari kita bersikap untuk menjauhi kontroversi yang semacam ini karena dianggap mengancam kekristenan atau dianggap tidak sejalan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan berita baru bahwa sebagian besar sekolah Kristen bahkan menjauhi diskusi-diskusi dan pendalaman hal-hal yang semacam ini. Pak Bigman, apa sikap Pak Bigman? Sebetulnya kita nggak perlu a priori. Karena apa yang dikatakan tadi ada argumentasi basicnya. Yang jadi masalah kan kesimpulannya. Bahwa ada kekacauan, yes, itu fakta kok. Ya, lah pulau tenggelam ada. Vulkanisasi gunung dari vulkan itu bisa menjadi longsoran. Nanti jangan heran kalau di Sidoarjo yang bocor kemarin akan muncul gunung vulkanik misalnya kan ya, karena di sini jebol, di sini naik, itu kan teori sederhana. Betul dong, tetapi jangan mengatakan lalu berpanjang kepada kesimpulan, lalu diurutlah itu dari fenomena yang terekam tadi menjadi kesimpulan dunia datang dari kekacauan. Nah ini yang jadi persoalan. Tetapi fenomena itu fakta, makanya kita harus belajar, nggak boleh menjauh. Kalau nggak kan kita nggak bisa bertanding dalam tataran keilmuan tadi kan misalnya. Nah, seperti apa yang coba Kenan tadi katakan, oh bisa aja yang kecil mendadak, nanti kan yang gede. Artinya sudah berlawanan dengan teorinya. Mana yang besar dulu, kan itu teorinya soalnya kan, keyakinannya. Tetapi kalau menunjukkan yang kecil bisa meledak dulu, berarti teori itu tidak selalu begitu. Bisa aja yang ini dulu, baru yang ini dulu. Artinya itu juga jadi peluang kan, loh. Kalau gitu teorinya nggak selalu benar dong. Gede memuai isi penuh meledak dulu, ternyata kecil juga bisa meledak duluan. Karena kapasitas penuh pun ternyata jadi relatif lagi. Besar tidak sama dengan penuh, karena memang bentuknya besar misalnya kan, tapi isinya baru setengah. Kecil bisa penuh karena memang kapasitasnya kecil. Nah ini kan jadi ribet lagi kan. Sehingga ukuran apa yang mau dipakai? Ternyata teori itu tidak bisa merekam semua, tetapi fenomena yang direkam teori itu betul. Nah sekarang misalnya kita ambil contoh Galileo. Dia menyumbangkan kebenaran gereja salah. Karena gereja berasumsi bumi ini datar setengah lingkar. Lalu matahari itu bolak-balik begini. Tapi gereja juga lupa. Kalau bolak-balik berarti nanti kan barat timurnya pindah-pindah kan. Kalau dari sini timur terbit tenggelam. Biasanya kan dari sini balik lagi. Lah kalau gitu barat timur, timur barat. Malah kacau balau dong. Padahal matahari tetap buminya muter-muter menikmati nyapa cahaya matahari. Dan Alkitab ternyata kalau dibaca lagi, mereka kan berasumsi Yosua berkelahi lalu berkata, matahari berhentilah. Jadi asumsi dia, matahari ini jalan bolak-balik, bukan buminya yang muter. Padahal Yosua lagi bicara waktu, bukan sirkulasi mataharinya. Nah, di dalam Ayub Yesaya kan ditemukan kata yang jelas, Tuhan bertata di bulatan buminya.
Tapi memang Alkitab bukan biologi ataupun geologi ataupun apa saintik yang diperlukan. Tetapi indikasi-indikasi yang diperlukan yang krusial bumi bulat ada di Alkitab. Menarik ya? Planet-planet ada di Alkitab. Yang jadi problem, pemahaman terhadap kekacauan itu apa dan bagaimana. Nah, itu yang jadi problem kan? Yang jadi problem, berjadinya itu kayak apa? Nah, sehingga asumsi para saintik dengan meriset seluruh gejala yang ada masuk akal. Hanya saja ketika gejala yang ada disimpulkan menjadi titik mulanya ini, nah ini problemnya terjadi lompatan. Nah ini namanya lompatan iman sebetulnya. Kenapa? Fenomena yang tampak mau dibawa ke yang tak tampak. Jadi dulu miliaran tahun ada Big Bang. Yang di sini udah betul ya. Tapi teori ini mau lompat jauh ke sana. Apa yang diperlukan untuk itu? Balik lagi, bukan ilmu, iman. Untuk percaya itu begitu. Kalau you nggak punya iman, paling tidak iman terhadap teorimu kan. Maka sebetulnya akhirnya kita beragama lagi, cuma pindah dari agama Kristen agama sains. Secara ilmiah artinya memang kita tahu belum ada pembuktian lengkap. Lompatan tadi. Terhadap apa yang terjadi untuk periode yang begitu panjang. Dan sikap kita. Tapi awasan nih, tapi ada yang kerikop dalam gejala hidup sehari-hari. Nah ini yang harus gereja nggak boleh abaikan. Termasuk penelitian radioaktif itu membuktikan dengan amat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa paling tidak bagian dari cerita itu dianggap benar, artinya dalam hal usia. Cuma mungkin ada satu Pak Bigman tadi bagi buat kita kan bahwa Alkitab tidak kok mengatakan bahwa tidak boleh ada lebih dari satu planet. Alkitab mengindikasikan ada banyak planet dan itu pun yang terjadi dengan teori Big Bang. Cuma barangkali ada perbedaan. Saya ingin dengar apakah George dan Kinan juga menganggap ini sebagai perbedaan antara Big Bang dengan Alkitab. Kalau bumi adalah produk dari ledakan yang terjadi, kemungkinan ada planet lain dari jutaan planet yang sekarang ini ada di galaksi di jagat raya. Bukannya tidak mungkin, ada juga planet lain yang serupa dengan bumi dan ada kehidupan di dalamnya, ada manusia di dalamnya. Itu adalah wilayah teori Big Bang. Sedangkan di kitab Kejadian kita percaya Adam dan Hawa diciptakan di bumi yang kita tinggali sekarang ini, dan artinya kehidupan manusia ada di bumi ini. Saya ingin tahu, George dan Kinan sering juga kan nonton film mengenai makhluk luar angkasa dan sebagainya. Keyakinan kalian mengenai makhluk luar angkasa itu apa sebetulnya? Karena itu bisa kita hubungkan dengan pembahasan kita mengenai teori Big Bang sebetulnya sekarang ini, dan apa yang kitab Kejadian tuliskan buat kita sebagai penciptaan dunia. Mungkin aku secara pribadi aku nggak percaya karena sebelum nonton aku udah lihat genrenya tuh science fiction. Fiction tuh kita tahu nggak nyata. Jadi film-film kayak ya kita lihat deh E.T. misalnya, atau apa ya yang ya sejenis itulah. Bahkan Steve itu kan E.T. itu kan bikinan si Steven Spielberg. Dia juga bilang kok kalau E.T. itu nyata cuma apa sebenarnya imajinasi gitu. Jadi aku nggak percaya kalau ada makhluk angkasa. Kinan filmnya jelas imajinasi, tapi dalam kaitannya dengan teori Big Bang itu jadi satu kemungkinan kan, karena bumi pun hasil ledakan dan kemudian ada kehidupan di dalamnya. Jadi bukannya tidak mungkin gitu kan, ada salah satu, salah dua, salah tiga planet lain di jagat raya ini yang juga kemudian alami seperti yang bumi alami. Itu menurut teori Big Bang, dan itu barangkali perbedaan yang utama dengan apa yang kita baca dalam Alkitab. Pertanyaannya, Kinan lihat itu sebagai perbedaan atau Kinan masih melihat itu sebagai sesuatu yang jangan buru-buru disikapi oleh gereja atau disikapi atas nama iman Kristen sebagai sesuatu yang berbeda antara Big Bang dengan apa yang kitab Kejadian ajarkan pada kita? Menurutku agak sedikit rumit tante ya untuk kayak gitu. Soalnya kan kita juga belum mengetahui alam semesta ini kan secara benar-benar perfect banget kan. Karena begitu besar dan begitu luar biasa. Mungkin bisa jadi menurut para saintis. Tapi menurut saya sih agak nggak masuk akal, dan juga mungkin agak aneh sih gitu, agak ganjil. Kalau ada dua planet, ada dua makhluk gitu, kayaknya agak aneh gitu. Ntar kalau 3 planet, 4 planet, 5 planet, makin banyak lagi dong. Bisa jadi ntar bukan perang antar dunia, perang antar galaksi gitu kan. Bisa jadi begitu.
Ya, walaupun itu adalah sesuatu yang sangat realistis kalau starting point kita adalah teori Big Bang ya. Yang rumit-rumit begitu kita tanya Pak Bigman barangkali ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kejadian, apa yang dikatakan kejadian sangat clear. Dia menciptakan bumi, langit, cakrawala atau alam semesta yang disebut itu kan. Lalu ada benda yang disebut benda penerang, bulan dan bintang. Dia tidak membicarakan planet lain karena memang tidak ada bisnis directly dengan bumi. Dia lagi bicara pagi, petang. Ya dong, matahari, bulan, itu simpel ya. Jadi tidak bicara detail. Karena ini memang bukan saintik. Nah, tinggal manusia menaklukkan bumi, menguasai, menjelajah, mencari dan menemukan. Oh, ini begini, ini begini. Pohon kan cuma satu jenis, anjingnya satu jenis, kelapa semua satu jenis. Sekarang anjing ada 200 jenis kurang lebih. Dari paling kecil anjing apa namanya yang kecil banget itu sampai yang paling gede kan begitu. Tapi rumpunnya sama anjing, ayam pun sama. Rumpunnya banyak banget, gajah apa segala macam. Ikan jangan tanya lagi. Ya tetap aja ikan kan gitu ya. Nah, keunikan daripada ciptaan itu kan sangat luar biasa. Tetapi tidak dalam keteraturan, justru dalam keteraturan. Ini dulu yang jadi problem kan. Yang kedua, yang kita mesti melihat misalnya teori tentang alien. Wah, ini karena ledakan lalu terjadi di sana. Lalu ledakan dalam kekacauan memunculkan kehidupan. Sebetulnya itu kekacauan yang sangat mengerikan kan. Sehingga sebetulnya manusia bukan by design. Kalau manusia bukan by design, menurut saya manusia jadi produk bukan unggulan. Tapi terlalu sulit mau mengatakan manusia bukan produk unggulan karena dia sanggup berpikir tentang Big Bang. Ya. Ini kan Ya. jadi terlalu luar biasa manusia. Jadi kadang-kadang saya juga suka pikir ya, ini kita aneh sekali ya, bingung menyimpulkan diri kita. Kira-kira kan begitu. Nah, yang terakhir di dalam teori Big Bang tadi yang harus kita pahami, bukan buru-buru membangun kerangka antipati. Tapi saya kira berpikir berdebat di situ kan menarik. Ya. Toh mereka mempunyai unsur iman. Marilah kita berdiskusi di situ. Apa penyebab pertama dari semua? Apa yang fenomena yang kita bisa lihat dengan mata ini? Apa penyebab awalnya? Kan gitu dulu dong ya. Makanya saya suka berkata, susah percaya Tuhan ada, tapi jauh lebih susah percaya Tuhan tidak ada, kan begitu. Nah, jadi kita memang tidak mau membuat itu menjadi murahan. Oh, makhluk eti misalnya, oh ini memang gak ada, katanya fiksi atau apa. Ya welcome. Lalu tapi isu orang sudah melihat apa namanya itu UFO gitu kan di sana di sini. Kan jadi data-data luar biasa ini. Lalu NASA katanya sudah punya badan khusus untuk meriset itu misalnya kan fenomena-fenomena alam. Nah, bagi saya fenomena yang sederhana saja ya, yang bisa terjadi apapun bagaimanapun. Lebih lagi dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan lainnya. Belum lagi kalau kita ngeliat orang namanya paranormal misalnya kan, bisa lihat ini lihat itu. Nah, itu kesaksiannya ansih nggak? Misalnya kalau seorang tertangkap nanti Anissa masuk penjara lalu di pengadilan dihadirkanlah saksi, dia pembunuhnya. Bagaimana Anda tahu? Saya sudah mentelepatinya. Wah, saya melihat dia membunuh. Nah, itu jadi kesaksian yang sah nggak? Nah, biarlah dunia makin bingung ya. Pemirsa, selalu saja kami merasa amat diberkati dan selalu jadi harapan kami saudara juga diberkati. Itu sebabnya saudara tetap setia jalan setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang memang kami siapkan khusus bagi saudara. Kita syukur iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita, akhiri jumpa kita. Teori evolusi dari Big Bang selalu menarik untuk didiskusikan. Kekacauankah? Bukankah? Selalu membuka ruang untuk dibicarakan. Tapi satu yang pasti, Alkitab memberikan jejak rekam yang tak terbantah. Sulit untuk menggugurkan. Karena asal-usul digariskan pada sebuah garis yang jelas. Sementara Big Bang, evolusi, tak ada generasi ke generasi yang menjelaskan. Muncul satu orang dalam sebuah zaman yang tidak tahu zaman sebelum dan zaman sesudah. Alkitab menceritakan benang merah yang panjang dalam bentang ribuan tahun. Bagaimana kita mungkin mengabaikannya? Karena itu, jangan sampai tidak mengerti. Bacalah Alkitabmu. Kita berdoa. Saya minta Jos untuk pimpin dalam doa. Ya Bapak, kami telah selesai berbincang-bincang mengenai teori Big Bang ya Bapak. Dan pada akhirnya kami juga sampai ke penghujung acara ini ya Bapak. Berkati agar apa yang telah kami bincang hari ini tidak dilupakan, tapi dapat diingat dan dapat difilter atau disaring sebagai bahan kita untuk mengingat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.